warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, praise be to Allah the Almighty, who has given us the mercy and blessing. And salawat and salam we send to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, who has brought us from the darkness into the lightness. Okay, my students, a few months ago you have studied about introduction, and then you have studied about numbers and many more. But today we are studying about telling the time in English. In telling the time in English, you are going to study about how to tell the time, and then explanation about time, and then preposition of time, on, in, at, and then example, and of course start. Ada beberapa nanti yang Anda akan pelajari di dalam telling the time. Yang pertama adalah mengenai how to tell the time, bagaimana cara menyebutkan waktu. Kemudian explanation about time, penjelasan mengenai waktu. Kemudian preposisi, kemudian contoh-contoh, dan tentu nanti ada latihan yang Bapak berikan di dalam slide-slide berikutnya. Oke, tetap semangat di dalam belajar. Baiklah, kita masuk untuk slide yang berikutnya. Bapak akan menjelaskan how to tell the time in English. Bagaimana caranya untuk menyatakan jam di dalam bahasa Inggris. Di dalam menyatakan jam di dalam bahasa Inggris, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa digunakan. Dan tentunya untuk yang pertama, jamnya terlebih dahulu disebutkan dan kemudian baru menitnya. Biasanya digunakan ini untuk bentuk waktu yang formal. Contoh, jam 2 lewat 14. It's 2:14. Artinya itu adalah jam 2 lewat 14. Ya, jam 2 lewat 14 ya. Kemudian cara yang kedua, menitnya terlebih dahulu baru jamnya. Contoh, jam 2 lewat 14. It's 14 past 2. Berarti jam 2 lewat 14. Cara mengartikannya, mana yang paling terakhir itulah yang kita sebutkan duluan. Berarti kan jam 2 baru kemudian lewat 14. Inilah dia cara yang biasa digunakan ketika kita ingin menyebutkan jam di dalam bahasa Inggris. Kendati pun ada variasi-variasi yang lain nanti mungkin muncul di kemudian, gitu ya. Tapi yang paling umum yang dua ini yang digunakan. Oke, baiklah, masuk kita untuk slide yang berikutnya. Oke, baiklah, masuk kita untuk slide yang berikutnya, yaitu mengenai the way of telling the time in English. Berarti cara menyebutkan waktu di dalam bahasa Inggris. Ada beberapa cara ketika kita menyebutkan waktu di dalam bahasa Inggris seperti yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya. Dan di sini Bapak kasih contoh mulai dari jam 10 sampai jam 10 lewat 55. Tentunya ketika kita mengucapkan jam tersebut akan berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh Bapak kasih di sini, jam 10 pas, berarti it's 10 o'clock, berarti jam 10. Misalnya kalau jam 10 lewat 5, berarti it's 5 past 10, berarti lewatnya dulu, ya yang disebutkan. Ini berarti sebagai jam, yang ini sebagai menitnya, berarti jam 10 lewat 5. Dibalik dia cara pengucapannya, cara menerjemahkannya ke bahasa Indonesia untuk telling the time ini. Kemudian jam 10 lewat 10, it's 10 past 10, berarti jam 10 lewat 10, itu ya. Kemudian jam 10 lewat 15, it's quarter past 10, berarti jam 10 lewat 15 atau seperempat.
quarter itu maksudnya seperempat ya. Tapi di sini kita menggunakan hitungan waktu yang menggunakan hitungan waktu 60 menit ya. Berarti kan quarter berarti sama dengan seperempat gitu ya. Kemudian jam 10 lewat 20. It's 20 past 10. Jam 10 lewat 20 gitu ya. Kemudian jam 10 lewat 25. It's 25 past 10. Berarti jam 10 lewat 25 gitu ya. Kemudian jam 10.30. Ada dua cara menyebutkannya di dalam bahasa Inggris. Berarti yang pertama, it's half past 10. Berarti jam 10 lewat setengah. Maksudnya itu setengah dari 60 menit. Setengah dari 60 menit itu berarti sama dengan 30. Atau bisa juga disebutkan dengan it's 30 past 10. Bisa. Ini kalau kita menggunakan yang menitnya itu lewat 1 sampai lewat 30. Kita menggunakan past di sini. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, untuk jam 10 lewat 35. Berarti it's 25 to 11. Berarti jam 10.35. Atau bisa juga jam 11 kurang berapa? 25 itu ya. Kemudian jam 10.40. It's 20 to 11. Berarti sama dengan jam 11 kurang 20 berarti berapa? 20 itu ya. Berarti jam 11 kurang 20 sama dengan jam 10 lewat 40 ya. Kemudian jam 10 lewat 45. Berarti it's quarter to 11. Berarti sama dengan jam 11 kurang 15 itu ya. Ada dua cara pengucapannya, cara menerjemahkannya ya. Kemudian jam 10 lewat 50. It's 10 to 11. Atau sama dengan jam 11 kurang 10. Ya. Kemudian jam 10 lewat 55 atau jam 11 kurang 5. Berarti sama dengan it's 5 to 11. Jam 11 kurang 5. Itulah dia cara pengucapannya di dalam bahasa Inggris ketika kita menggunakan past dengan to. Kalau past berarti lewat, kalau to berarti kurang. Kalau past identik dengan 10 karena di sini ada jam 10. Kemudian kalau dia to identik dengan 11, 11. Artinya itu adalah jam 11 kurang. Jam 11 kurang gitu ya. Tapi kalau sini dia jam 10 lewat. Ya, cuma kan dalam penulisan kita nggak bisa menulis jam 11 kurang 5. Tetap kita menulis jam 10 lewat 55. Itulah dia cara sederhana ketika kita menggunakan the way of telling the time in English. Oke, ketika Ananda banyak berlatih menggunakan jam, insya Allah Ananda pasti bisa, dan tetap harus semangat dan fokus tetap di dalam belajar. Oke, explanation about time, yaitu penjelasan mengenai waktu di dalam bahasa Inggris ya. Ada beberapa yang akan Ananda pelajari nantinya di sini. Yang pertama, dalam bahasa Inggris digunakan sistem 12 jam dengan istilah AM atau ini dia ante-meridian dan PM post-meridian ya. Berikut aturan waktu menggunakan AM maupun PM. Ada di sini peraturannya. Biasanya ya, digunakan untuk menyatakan waktu atau jam yang dimulai dari 00. Berarti dini hari. Jam 12 malam lewat sedikit aja, itu namanya kita sudah menggunakan AM. Sampai jam 12 siang. Berarti jam 12 malam, midnight, sampai jam 12 siang, midday, maka kita menggunakan AM di sini ya. Sedangkan untuk jam 12 siang ya,
digunakan untuk menyatakan waktu atau jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ya, berarti kita menggunakan PM. Contohnya jam 1 berarti kan sama dengan PM, atau jam 13 ya. Jam 2 kita menggunakan PM, atau jam 14. Gitulah selanjutnya sampai jam 12 malam kalau kita menggunakan waktu yang sistemnya menggunakan 12 jam ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah mengenai preposisi on, bisa digunakan untuk beberapa kondisi. Di antaranya digunakan untuk menunjukkan hari dan tanggal. Contoh, I was studying on Monday yesterday. Saya maksudnya itu belajar pada hari Monday semalam, kemarin gitu ya. Ini dia menggunakan cara menggunakan on. Kemudian cara menggunakan in. Preposisi in digunakan untuk menentukan waktu yang tidak spesifik seperti hari, bulan, musim, dan tahun. Contohnya, he usually reads book in the morning. Berarti dia in the morning di sini ya. Kemudian untuk yang berikutnya, preposisi at bisa digunakan untuk menunjukkan waktu, tempat, dan kegiatan. Contohnya, I'm visiting him at 12 in the morning. Berarti dia mengunjungi kawannya pada jam 12 in the morning ya, di waktu pagi. Berarti menggunakan AM. Itu dia ya. Inilah dia preposisi, ada on, ada in, ada at. Nanti insya Allah akan kita gunakan di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke, baik, masuk kita untuk slide yang berikutnya. Untuk waktu yang tidak menunjukkan kelipatan 5, yang tadi kan ada kita pelajari sebelumnya, maka kita hanya cukup menambahkan kata minute saja. Langsung saja lihat contoh berikut. Maksudnya ya, jam 10, berarti it's 10 o'clock. Nah, kalau jam 10 lewat 2, bagaimana bahasa Inggrisnya? It's 2 minutes past 10. Boleh menggunakan minute, boleh juga tidak. Kalau memang kita tahu posisinya itu adalah sudah jelas, ya. It's 2 minutes past 10. Berarti sama dengan jam 10 lewat 2 menit. Hanya sebenarnya untuk keterangannya saja, untuk menit ini ya. Untuk keterangannya saja ketika kita menunjukkan waktu. Dan kemudian yang berikutnya jam 10 lewat 5. It's 5 past 10. Berarti jam 10 lewat 5 ya. Sudah dijelaskan juga sebelumnya. Kemudian jam 10.52. Berarti it's 8 minutes to 11. Berarti jam 11 kurang berapa? 8. Karena kan kalau 60 dikurang 52 berarti sama dengan 8. Makanya di sini menjadi 8. It's 8 minutes to 11. Ya, biasanya kalau menggunakan itu 60 menit baru dikurang. Nah, itu ya. Contoh di sini kan jam 10.52. Berarti kalau dia 60 menit, 60 dikurang 52 sama dengan 8. Berarti menjadi 8. Itulah yang kita sebutkan 8. It's 8 minutes to 11. Itulah dia contoh-contohnya ketika kita menggunakan untuk waktu yang tidak menunjukkan kelipatan 5. Bisa misalnya 5, tadi kan kelipatan 5 bisa 6, 7, 8, kemudian berapa lagi? 13, 27 dan lain sebagainya. Ya, mengenai waktu yang tidak menunjukkan kelipatan 5. Kemudian itu artinya past artinya lewat, to artinya menuju atau kurang, quarter artinya 15 menit atau seperempat, kemudian half artinya 30 menit atau setengah. Setengah dari mana? Setengah dari 60. Setengah dari 60 itu sama dengan 30 menit. Nah, itulah dia penjelasan sederhana mengenai telling the time in English.
Baru yang berikutnya adalah the way how to ask the time. Cara bertanya mengenai jam atau waktu. Tentu ada cara yang digunakan ketika kita ingin mengetahui sebuah jam atau jam berapa sekarang. Nah, itu ya. Kemudian berikut ini adalah beberapa ungkapan yang sering digunakan. Contohnya ya, what time is it? Berarti kalau kebetulan jam 10 lewat 30, jam 10.30 berarti it is 10:30. Atau bisa juga metode langsungnya 10:30 ya, 10:30 langsung dia. Itu yang pertama. Yang kedua, what is the time? Bisa juga ketika orang bertanya nanti, what is the time? Tanya sama orang maka dijawab sesuai dengan keadaan yang ada pada saat dia bertanya. Ya, it's 10 to 12. Berarti it's 10 to 12. Bagaimana cara mengartikannya? 12-nya dulu. 12 to kurang 10 berarti 10. Berarti jam 12 kurang 10. Itulah dia cara bertanya di dalam bahasa Inggris menggunakan waktu. Kemudian, namun apabila kita ingin bertanya mengenai jam atau waktu kepada orang lain yang belum kita kenal, maka kita dapat menggunakan kalimat berikut ini agar terkesan lebih sopan. Contohnya, excuse me, could you tell me the time please? Nah, ya, biasanya ini yang digunakan. Excuse me, permisi, could you tell me the time please? Ya, ini biasanya kita gunakan kepada orang lain yang belum kita kenal ketika kita bertanya masalah waktu, ya, mengenai waktu karena kita membutuhkannya pada saat itu. Inilah yang kita gunakan pertanyaannya secara sopan. Nah, itu dia ya. Cara yang umum digunakan untuk bertanya masalah waktu. Itu tadi udah ya, yang pertama. Cara yang umum digunakan bertanya waktu yang spesifik. Ya, kita dapat menggunakan what time atau bisa juga menggunakan when. Ya, kita coba buat dalam kalimat dulu. Contohnya ya, menggunakan what time atau bukan atau tapi dan then, when gitu ya. Oke. What time does the lesson begin? What time does the lesson begin? Jam berapakah pelajaran itu dimulai atau mulai gitu ya? Jam berapa pelajarannya mulai? Kan sering bertanya. Perhatikan kita bertanya sama kawan kita. Maka when does the Zoom meeting begin? Ya, jam berapa pertemuannya dimulai? Nah, dia menggunakan yang dua ini. When atau what time? Jam berapa atau when? Kapan? Ya. Kemudian ketika menunjukkan waktu yang spesifik dari acara tertentu, kita tambahkan at sebelum jamnya. Nah, perhatikan contohnya ya. The lesson begin at 8 o'clock. Ya, menggunakan at di sini. Pelajaran itu mulai pada jam 8, gitu ya. At 8 o'clock. Gitu ya, kita menggunakan at di situ karena waktunya sudah dijelaskan, gitu ya. Kemudian the Zoom meeting begins at 8:15. Berarti Zoom meetingnya dimulai jam berapa? Ya, jam 8 lewat 15. Pada jam 8 lewat 15 atau seperempat. Nah, itulah dia cara menggunakannya atau bertanya di dalam bahasa Inggris. Cara yang umum digunakan, ya. Kemudian, coba Anda perhatikan ini. What time is it? Jam berapakah ini? It is. Nah, jam yang ini ya. Berarti jam 1 lewat 37. Berarti 23 minutes to 2. Kenapa jadi 23? Sorry di sini ya. Berarti kan 37, 60 dikurang 37 sama dengan 23. Maka 23 di sini ya.
23 minutes to 2. Berarti sama dengan jam 1.37 atau jam 2 kurang 23 menit. Ya kan, betul kan? Jam 1 lewat berapa ini? 37. Atau jam 2 kurang berapa? 23. Oke, ini deh ya hitungannya kemarin. Kalau dia menggunakan tuh, mulai dari sini kita hitung jumlahnya sampai kemarin, sampai jam 12 ini. Ternyata setelah dihitung jumlahnya ada 23. Oke ya. Oke, untuk yang berikutnya, ada Bapak kasih beberapa gambar jam di sini. Ini dia ya, sudah ditunjuk. Nah ini. Nah, untuk yang berikut ini, coba Ananda kerjakan di buku latihan. Kira-kira ini jam berapa? Apa bahasa Inggrisnya maksudnya ya? Ananda tulis nanti di buku latihan, kemudian Ananda kirim ke WA Bapak ya. Karena biasanya setelah dikerjakan tugasnya, insya Allah akan Bapak periksa apa yang kalian kerjakan. Ya, contohnya di sini, berarti sini jam 12 kurang 5. Ya, berarti sama dengan jam 10 lewat 55. Sorry, bukan jam 10, ternyata jam 11. Jam 11 lewat 55 ya. Jam 11 lewat 55 sama dengan jam 12 kurang 5. Begitulah selanjutnya. Lihat gambar yang di bawahnya, terus yang ini juga, yang ini juga, yang ini juga. Berarti yang Anda kerjakan nanti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kerjakan seperti contoh yang Bapak kasih. Mana yang menggunakan past dan mana yang menggunakan to, mana yang menggunakan lewat dan mana yang menggunakan kurang. Oke, gimana? Tetap semangat dalam belajar? Oke, Bapak yakin pasti kalian tetap semangat di dalam belajar. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ini ya. Kemudian setelah selesai Anda kerjakan, ini dia. Untuk kelas 7B, kemudian kelas 7C, dan kelas 7D, kirim ke nomor ini sudah ada. Untuk kelas 7A, kirim ke nomor ini. Ya, sudah ada di sini semuanya. Anda tinggal mengerjakan. Kalau yang ini, gambarnya nggak usah dibuat lagi nanti ketika mengerjakan. Gambar nggak usah dibuat, langsung aja. Ya, langsung menggunakan ini. Kalimat yang sederhana macam gini dibuat ya. Gambarnya nggak usah ditulis lagi. Ya, karena langsung aja yang macam ini. Yang kita paling butuhkan itu adalah telling the time-nya, cara menyebutkan waktunya dalam bahasa Inggris ya. Kemudian kirim kemari setelah selesai. Oke, tetap semangat di dalam belajar. Oke, thanks for staying with us to study. Terima kasih sudah tetap mau belajar supaya menjadi smart and creative ya, supaya menjadi orang yang betul-betul smart and creative di dalam belajar itu maksudnya ya. Ada satu ungkapan yang mengatakan don't give up because the beginning is always the hardest. Walaupun yang pertama itu susah, tetapi pada akhirnya kitalah yang akan menjadi juaranya, pemenangnya. Oke? And then ungkapan yang lain, never leave that till tomorrow which you can do today. Jangan tunggu hari besok apa yang bisa Ananda kerjakan hari ini. Tetap fokus dalam belajar, tetap semangat di dalam belajar. Oke, setelah selesai Ananda tonton semuanya, jangan lupa like and subscribe. Like berarti itu sama dengan hadirnya Ananda di dalam belajar ini. Kemudian subscribe berarti untuk mendapatkan video-video pembelajaran lainnya mengenai bahasa Inggris. Oke, tetap fokus. Dan akhirnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat, smart and creative.